Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Herman. Semoga sehat semua. Nih hari kita akan belajar atau berbagi ilmu ataupun ya berbagi pengetahuan lainnya kan. Kita ingin teman-teman tahu apa yang dikerjakan oleh guru dan apa yang dikerjakan oleh kepala sekolah untuk mengerjakan kinerja di PMM. Yuk kita langsung aja tanpa basa-basi cakdot. Oke. Langkah pertama seperti biasa kita buka dulu PMM-nya, kemudian kita berikan nama email dan passwordnya. Setelah itu kita akan nampil seperti ini. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi. Iya. Oke, kemudian kita cari yang ada bacaannya pengelolaan kinerja. Oke. Kita klik. Oh iya Bapak Ibu, kita masuk ke akun guru dulu ya. Pertama-tama kita akan masuk ke akun guru dulu. Karena setelah beliau mendapatkan kesepakatan ataupun setelah di-ACC oleh kepala sekolah, maka guru sudah bisa menyepakatinya dan bisa melanjutkan kinerja berikutnya. Nah, di sini ada alurnya Bapak Ibu. Ada alurnya. Jadi di bulan Januari ini kita membuat perencanaan dan juga langsung dicek oleh kepala sekolah, dicek, kemudian kembali ke akun guru lagi. Setelah itu guru akan membaca hasil daripada pengecekan kepala sekolah dan guru tersebut akan mensepakati atau sepakat dengan apa yang di-ACC oleh kepala sekolah. Ini di bulan Januari. Jadi di bulan Januari bukan hanya guru aja tapi kepala sekolah juga ya. Nah, jadi sudah selesai antara guru dan kepala sekolah untuk meng-ACC dan sepakat tentang perencanaannya. Kita masuk ke bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini ada persiapan untuk observasi kelas. Nah, ini untuk observasi kelas, kapan pelaksanaan akan dilaksanakan dan RPP yang perlu kita siapkan atau modul ajar ya. Modul ajar pun kita siapkan. Nah, di bulan Februari kalau sudah selesai kita mengisi jadwal dan juga modul ajar ataupun RPP, kita masuk ke bulan Maret nih. Di bulan Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kita akan coba observasi kelas dan dilihat bagaimana dan perlu diskusi kalau memang ya. Setelah itu kita masuk ke bulan April. April Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantau atasan atau kepala sekolah. Nah, setelah pelaksanaan tindak lanjut, nanti kepala sekolah akan memberikan nilai ataupun catatan ataupun sebuah tanggapan yang setelah dikerjakan oleh guru, sehingga guru juga akan melaksanakan sesuai apa yang diarahkan oleh kepala sekolah. Di bulan Juni ini nanti akan pelaksanaan refleksi penilaian penentuan pendidikan kinerja guru. Nah, di sini di bulan Juni sudah tidak ada kegiatan lagi, maka untuk guru ya. Nah, maka di sini kerjaan kepala sekolah akan menilai daripada kinerja guru-gurunya, dinilai daripada golongan dan nilai akreditasinya atau nilai akreditasi, nilai kredit ya, nilai kredit ya. Jadi dilihat daripada golongan dan juga nilai kreditnya. Nah, ini hanya gambaran saja dari bulan Januari sampai dengan Juni ya Bapak Ibu ya. Masih di akun guru, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah lakukan observasi kelas ini. Yang kedua, kumpulkan dokumen. Nah, kalau untuk observasi kelas ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita hanya menentukan jadwal pelaksanaan observasi dan juga RPP yang kita siapkan ataupun modul ajarnya. Sementara dokumen yang perlu kita kumpulkan untuk pengembangan kompetensi ya seperti piagam, ijazah, sertifikat ya, piagam dan sertifikat kegiatan. Kemudian kalau untuk tugas tambahan ya SK-SK, nah, seperti SK pembina kurikuler ataupun pembina pramuka ataupun guru piket. Nah, jadi itu gambarannya. Dan kita lihat untuk yang pertama, ini kita akan bahas dulu. Yang pertama yaitu cek
langkah observasi ya. Silakan Bapak Ibu, silakan dicek, ini guru ya, yang guru silakan dicek langkah observasinya. Setelah kita cek, kita lihat di sini masih ada tanda gembok terkunci ya. Ini mulai terbuka dikit nih karena sudah mulai pertama kali nih. Ini masih ketutup gemboknya karena masih jauh nih. Karena harus pertama kita kerjakan, baru yang kedua akan terbuka dikit seperti ini. Dan kalau sudah terisi, dia akan tampil tanda contreng ya, tanda contreng. Oke. Kemudian kita akan coba yang isi dokumen persiapan ya, apa saja. Kita klik saja isi dokumen persiapan. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Isi daripada diskusi dokumen persiapan ya. Ini adalah formulirnya. Formulir diskusi persiapan yang telah disiapkan oleh PMM ataupun oleh kinerja dari PMM. Karena kita indikatornya memilih penerapan disiplin positif, ini ya. Ini indikator yang telah kita pilih, yaitu penerapan disiplin positif. Karena kita memilih ini, maka secara otomatis akan tampil beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab ya, seperti ini. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Ini maksimal paling banyak 3, boleh 2, boleh 1. Nah, jadi boleh 2, boleh 1. Jadi guru harus memilih salah satu atau semuanya. Nah, ya kalau mampu silakan semuanya. Kalau nggak mampu ya 1, 2 boleh lah. Anggaplah saya ambil 1 aja. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar restitusi. Ya, ini kita pilih. Nah, terus kemudian karena kita sudah milih ini, maka di sini kita ketik juga apa upaya kita untuk melakukan itu ya. Apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Ini hanya gambaran saja Bapak Ibu, hanya gambaran saja ya. Hanya gambaran saja, yaitu menyiapkan buku perkembangan perilaku murid dan upaya memperbaiki. Itu yang rencana upayanya. Itu menyiapkan buku perkembangan, perilaku murid dan upaya memperbaiki. Nah, ya. Di sini kita ketiknya Bapak Ibu. Nah, kata. Iya, yang penting nggak mau ketek. Setelah kita ketik, nah scroll ke bawah, kita mulai masuk ke observasi jadwal. Jadwal observasi ya. Balik lagi bahasa Inggris tuh. Jadwal observasi ya. Di jadwal observasi ini kita diskusi dulu dengan kepala sekolah kita. Tanggal berapa pelaksanaan akan kita laksanakan. Khawatir tanggal yang kita tentukan tanpa memberitahu kepala sekolah, tiba-tiba kepala sekolah punya kegiatan lain seperti rapat K3S mungkin atau rapat ke dinas ya. Jadi kita harus konfirmasi dengan atasan dulu tanggal berapa pelaksanaan observasi. Umpamanya pelaksanaannya tanggal 8 bulan 2 2004 ini. Kita coba ya. Oke. Setelah kita isi tanggal 8 bulan 2, kemudian tingkat atau jenjang itu SD, kita klik segi hitam tinggal pilih. Kemudian kelas berapanya sama, klik saja segi hitamnya kita pilih. Kemudian mata pelajaran kita cari di sini. Ya, yang kita coba di sini SD kelas 4, mata pelajarannya Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, IPAS. Kemudian di bawahnya option catatan boleh kita isi, tidak apa-apa. Nah, waktu pelaksanaan pada jam berapa? Umpamanya jam 8 sampai dengan jam 9. Itu untuk kita, untuk kawan kita jam berapa. Jadi tidak tabrakan dengan waktu yang sama, hari yang sama dengan tanggal yang sama, hari yang sama tapi waktu yang berbeda. Jadi tidak tabrakan. Jadi itu boleh. Setelah itu kita masukkan RPP atau modul ajar nih ada nih ya. Ini Bapak Ibu, kita masukkan RPP atau modul ajar ya. Kalau untuk RPP kita masukkan hanya RPP yang saat itu akan kita observasikan.
cuma satu lembar saja, itu RPP yang akan kita laksanakan pada tanggal tersebut ya. Kemudian setelah diobservasi nanti kita scan, kemudian kita rubah menjadi PDF ya, bentuknya format PDF maksimal 10 MB ini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita upload, kita unggah ya, langkah awal adalah merubah dulu yang JPEG menjadi di PDF, kemudian maksimal 10 MB. Kita lihat pada saat kita mengunggah, tiba-tiba ada dua pilihan Bapak Ibu. Nah seperti ini. Kalau memang RPP kita ada di PMM, silakan diambil. Kalau adanya di komputer pun silakan diambil. Dimana Bapak Ibu nyimpan saja. Ya, kalau mau di komputer silakan pilih ini, unggah dokumen. Nah setelah itu kita klik kumpulkan. Nah seperti ini gambarannya. Ya. Jika sudah, maka ada tulisan berhasil dokumen ya. Berhasil kumpulkan dokumen. Nah, selesai Bapak Ibu. Jadi kita sudah menentukan tanggal pelaksanaan observasi yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian kita isi jenjangnya, kelasnya dan bentuk ilmu bidang studinya. Kemudian jam berapa pelaksanaannya. Kemudian kita unggah ataupun kita upload, kita unduh ya, kita unduh ininya modul ajar ataupun RPP-nya. Kalau sudah kita klik kumpulkan. Nah, maka tampil seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita kumpulkan, maka yang tadinya gambar gembok ini sudah menjadi checklist, artinya sudah selesai. Nah di sini kita tutup kembali Bapak Ibu, akun Bapak Ibu tutup karena nanti kepala sekolah akan mengecek. Nah ini kita tunggu pengecekan dari kepala sekolah ya. Jadi ini selesai, kita tutup. Yuk kita masuk ke Capsek. Oke, nah ini Capsek ini akun Capsek. Akun Capsek sama kayak tadi ya, sama kayak buka kawan-kawan juga sama. PMM, masuk ke PMM atau buka PMM. Kemudian kita masukkan emailnya dan passwordnya, tapi seperti ini. Kita klik lakukan penilaian, kemudian kita cek daftar guru nih ya, cek daftar guru, klik. Nah, kemudian kita cari, karena tadi udah janjian tanggal 8 bulan Februari 2004, kita akan menilai observasi, kita klik oke. Nah di sini ada dua, observasi kelas dan kelengkapan dokumen. Oke. Karena kita akan membahas masalah observasi kelas, maka kita klik cek di observasi kelas. Oke. Bapak Ibu kepala sekolah, ini wajah daripada observasi kelas. Nah, silakan Bapak Ibu klik aja di lanjutnya. Nah, Bapak Ibu ini gambarannya. Jadi setelah guru-guru mengisi sudah selesai, maka sekarang kepala sekolah akan menilai. Panduan penilaiannya di sini sudah ada dan wajib pilih satu aja, pilih satu ya. Setiap satu pertanyaan ambil satu penilaian. Nah, contoh di sini belum dilakukan, artinya belum ditunjukkan selama observasi kelas, perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Yang kedua, dilakukan tapi belum efektif. Nah, dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan. Yang ketiga, dilakukan dan efektif. Dilakukan dan sudah meningkatnya pembelajaran atau mencapai tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu jawabannya adalah bisa pilih belum dilakukan penilaiannya maksud saya, atau dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu nggak perlu minta lagi RPP ya, karena di sini sudah diupload oleh gurunya yang tadi. Nah, tadi kan sudah diupload tuh sama gurunya. RPP atau modul ajar serah, boleh modul ajar ataupun RPP diupload. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah cuman cek di sini aja kalau pengen lihat isinya. Tidak ada isinya tuh. Teng. Nah, gitu ya. Oke.
Jadi ingat Bapak Ibu, untuk penilaian ada 3, belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Tinggal pilih itu saja. Tapi setiap itu nanti Bapak Ibu memberikan catatan ya. Nah, sini Bapak Ibu gambarannya. Oke. Nomor 1, ini nomor 1 ya, nomor 1 nih, nomor 1. Kita baca dulu. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, guru melakukan refleksi. Sudah apa belum? Sudah nih umpamanya, sudah dilakukan. Nah, kalau dilakukan, mencapai nggak? Efektif nggak? Nah, kalau dilakukan dan efektif, ini kita ambil. Nah, tapi kalau belum, ini kita ambil. Nah, umpamanya dia sudah dilakukan, tetapi belum efektif. Jadi guru itu sudah melakukan refleksi tapi tidak sesuai dengan tujuan. Nah, tujuan aja tidak mencapai umpamanya. Nah, setelah kita nilai di sini belum dilakukan, di sini kita beri catatan untuk guru tersebut. Kita beri catatan. Proses refleksi diupayakan melibatkan murid secara utuh dan keseluruhan. Nah, ini ya. Oke, kemudian kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini apa nih? Kita lihat, ternyata guru ini sudah melakukan penguatan positif dan ternyata dia efektif. Berarti nomor ini, Bu. Dia sudah melaksanakan dan hasilnya pun bagus, ya. Dia sudah melakukan penguatan positif dan ternyata mencapai tujuan pembelajaran. Kita pilih yang nomor 3. Kemudian kita kasih catatan juga, Bu. Ya, kita beri catatan sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi gitu. Supaya nggak sombong, Bu ya. Gue bisa gitu. Makanya kita kasih sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Jadi meningkat dan meningkat dan meningkat. Nomor 3, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Nah, ini kita lihat ternyata guru ini belum bisa memfasilitasi peserta didik nih. Jadi belum bisa memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi belum bisa memperbaiki. Kenapa nih? Ternyata dia belum melakukannya. Nah, ini dia belum melakukan ini. Belum melakukan memfasilitasi peserta didik dan juga memperbaiki perilaku atau melanggar restitusi itu ya, melanggarnya. Kita lihat dia belum melakukan nih. Berarti kita beri catatan di sini Bapak Ibu. Kita beri catatan. Nah, jadi setiap yang kita nilai, kita beri catatan, nilai catatan gitu. Jangan hanya bisa nilai doang tapi tidak bisa memberikan catatan ataupun solusi ataupun ya sedikit pegangan buat guru kita lah, apa yang perlu kita lakukan buat guru kita. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, kita klik kumpulkan. Nah, ini kita klik kumpulkan. Klik. Nah, ya. Kumpulkan, kita lihat tuh. Kita klik kumpulkan ya, sudah oke. Nah, alhamdulillah dia sudah conteng. Conteng ya Bapak Ibu ya, conteng nih. Tadi kayak kita lihat, ya ini sebelumnya ya, ini sebelumnya belum diconteng nih. Nah, nih karena belum dicek oleh kepala sekolah. Nah, setelah dicek oleh kepala sekolah, maka dia sudah menjadi conteng, gitu ya. Oke, berikutnya kita kembali ke akun guru. Oke, ini akun guru. Akun guru kita lihat sudah ada conteng 2. Ya, conteng yang pertama yang tadi pengisian tanggal dan refleksi atau penguploadan RPP ya. Ya, jadi udah isi tanggal atau jadwal, kemudian yang kedua menginput RPP. Yang kemudian kepala sekolah sudah mengecek kerjaan kita tadi
dan sudah memberikan beberapa tanggapan ataupun catatan buat kita ya Bapak Ibu ya. Berarti tinggal yang ini sekarang kita. Nah, jadi kita patokan dari gambar gembok. Jadi gambar gemboknya. Kalau gambar gemboknya masih ada, berarti harus kita kerjakan. Tapi kalau sudah centang, berarti tidak usah dikerjakan. Oke. Ya. Kita masuk lagi. Oke, kita klik dokumen. Oke. Nah, di sini ya. Bapak Ibu, ini tadi hasil daripada kepala sekolah. Tadi sudah memilih ya, ini soalnya, ini penilaiannya, dikasih nilai, kemudian di sini adalah catatannya untuk kita. Ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini nih ya. Jadi kan kepala sekolah tadi kan. Nih, kepala sekolah sudah bla 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 gitu kan. Nah, nih udah milih ini, kasih ini. Jadi ini dia daripada observasi pada waktu di kelas. Nah, setelah kita lihat, oh berarti kita ada catatan. Nah, catatan ini yang buat pegangan kita untuk memperbaiki ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kerja yang direncanakan selama observasi kelas? Apa Bapak Ibu? Contoh, saya kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, umpamanya itu jawaban kita. Jadi apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik tindakan kerja? Nih. Kemudian setelah kita jawab di atas, kita ada lagi bagaimana caranya nih memperbaikinya. Mungkin kita belajar di PMM. Nah, kalau mau belajar di PMM berarti kita harus menjawab beberapa soal di bawah ini ya. Boleh diconteng semua, boleh conteng satu juga boleh, conteng juga serah Bapak Ibu ya, supaya pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Maka kita belajar di PMM dulu nih umpamanya untuk pembelajarannya supaya kita lebih paham. Jadi kita klik conteng ini, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta. Nah, nih kemudian pilih modul pelatihan mandirinya, apa persiapan pembelajaran nih. Kalau yang segitiga item ini berarti untuk memilih, berarti ada pilihan-pilihan lainnya. Kita klik aja, tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian mau kasih contoh yang kedua umpamanya. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, ini pengelolaan perilaku peserta yang sulit. Pilih modul pelatihan mandirinya apa? Restitusi. Ya, ini kita pilih ini. Nah, berarti nanti kita akan belajar di PMM untuk memperbaiki catatan-catatan yang dikasih oleh kepala sekolah kita tadi itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita pilih 2 atau 1 atau 3 bolehlah, secara yang penting Bapak Ibu bisa mengatur waktunya. Terus ditanya kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM, kapan? Nah, ada tulis dari bulan Maret sampai dengan April. Nah, berarti mulai dari Maret sampai April Bapak Ibu mulai menggali dan memahami cara mengatasi catatan-catatan yang diberikan oleh kepala sekolah tadi yang kita dapat dari PMM. Jadi kita belajar dengan PMM gitu ya, supaya lebih matang lagi. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ya mungkin adalah penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan ya, seperti umpamanya kita butuh kota atau mungkin di lab kita menggunakan internet bersama-sama gitu boleh. Jadi penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Nah, ini ya, ada kan PMM atau yang lainnya deh Ibu ya. Jadi ini adalah belajar dari pelapon Merdeka Mengajar itu untuk menyikapi pertanyaan ataupun catatan dari kepala sekolah tadi. Oke, berikutnya selain dari PMM tadi kita juga bisa belajar dari belajar lain ya, dari pilihan belajar lain. Contoh, apa tujuan tindak lanjut yang
ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Apa tujuan tindakan lanjutnya? Apa tujuannya? Untuk mempelajari lebih mendalam tentang pembelajaran yang berpusat pada murid ini. Karena murid yang jadi masalah, restitusi itu mungkin yang badu dan sebagainya ya kan. Ya mungkin latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Sehingga inilah tujuan untuk tindak lanjut itu. Lalu apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, upaya tindak lanjutnya berkolaborasi bersama rekan sejawat di komunitas belajar. Di Karangmar itu kan ada komunitas belajar ada. Jadi kita bisa berkolaborasi, bisa nanya, diskusi, ya saling tukar pikiran, jangan tukar istri, tukar suami, jangan. Kita tukar pendapat. Nah, dari situ mungkin Anda yang bisa memberikan masukan terbaik buat kita. Nah, kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Yang kapan? Mungkin pelaksanaannya April sampai Mei ini ya. Karena Juni sudah mulai penilaian. Ini apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Umpamanya kita tidak punya proyektor nih, supaya enak kita pakai proyektor, kita kumpul di satu ruangan, kita tampilkan, kita pecahkan bersama-sama. Nah, begitu bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah pilihan belajar lainnya. Jadi selain dari PMM, kita juga bisa pilihan yang lainnya. Bapak Ibu, oke, kita kumpulkan. Nah, Anda keterangan lagi tuh supaya Anda tidak bingung ya. Berarti ada dua tuh Bapak Ibu pembelajaran itu. Kita belajar dari PMM boleh, belajar dari yang lain pun boleh, terserah Bapak Ibu. Oke, jadi untuk menambah atau mengatasi catatan-catatan yang diberikan oleh kepala sekolah kita bisa mengatasi dengan belajar di PMM atau belajar dengan teman-teman sejawat kita. Oke, kita kumpulkan dan di situ ada cek ulang atau dikumpulkan, kita kumpulkan saja. Nah, maka di atas bacaan berhasil kumpulkan dokumen. Oke. Setelah ada lihat situ berhasil kumpulkan dokumen, maka ada tanda conteng. Berhasil Bapak Ibu. Iya. Sudah 3 conteng kita. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke akun kepala sekolah. Jadi setelah 3 conteng Bapak Ibu boleh keluar dan istirahat. Ya, jadi log out dari PMM, ini kinerja PMM dan istirahat boleh. Nah, kita masuk ke akun kepala sekolah. Nah, setelah guru-guru menyelesaikan yang tadi, maka kepala sekolah akan membuka. Makanya harus ada koordinasi nih antara kepala sekolah dengan guru. Kapan kepala sekolah menilai, kapan guru mengecek atau menjawab atau memberikan keterangan-keterangan yang lainnya, gitu ya. Sehingga pelaksanaan kinerja di PM itu dapat berjalan dengan baik. Jadi ada konfirmasi dan koordinasi antara kepala sekolah dan dewan guru. Oke, kita masuk ke akun kepala sekolah. Seperti biasa, masuk ke PMM, kemudian kita klik lakukan penilaian, kita klik cek daftar guru dan kita cari nama guru yang akan kita nilai. Oke. Di sini ada 2, ada observasi kelas dan kelengkapan dokumen. Kita cek yang pertama dulu Bapak Ibu kepala sekolah, yaitu observasi kelas. Iya. Maka di nongol ada 1 conteng, yang 1 belum karena belum kita nilai ya. Karena belum kita nilai, langsung saja pastikan ada gambar gemboknya Bapak Ibu ya. Ada gambar gembokannya. Yuk kita klik, ini dia. Kita klik nilai. Nah, Bapak Ibu, setelah kita buka, kita akan menilai daripada observasi guru kita ataupun kemampuan guru kita. Di sini ada 3 pilihan yang perlu kita pilih dan nanti kepala sekolah akan memberikan penjelasan. Iya. Oke. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Bagaimana kesadaran guru ini? Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Apa maksudnya? Maksudnya menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana, prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lainnya.
Jadi penyebabnya dia tidak bisa berefleksi itu karena mungkin nggak ada sinyal. Jadi pada saat mengajar terganggu sinyal, nggak bagus, atau mungkin ada biaya yang harus dia keluarkan sementara sekolah tidak mengeluarkan, atau mungkin sudah ada sarana tapi dia tidak bisa menggunakannya. Ya, ini. Jadi penyebabnya berada di luar kendali diri. Kemudian yang kedua, sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri. Nah ini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya. Jadi sekolah sudah menyiapkan proyektor, sudah ada, layar sudah ada, printer sudah ada, umpamanya untuk kelengkapan. Tapi guru belum bisa menggunakannya karena dia tidak mampu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini sadar tantangan. Jadi mau mengadakan refleksi, sudah siap anak-anaknya tetapi dia tidak bisa menggunakan proyektor. Ini salah satunya ya, sehingga menghambat daripada proses kegiatan mengajar. Nah jadi menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan ataupun keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal, bukan. Atau mungkin buku cetak ada, buku pegangan guru ada, cuman dia tidak mampu untuk memahami isi buku tersebut. Nah ini jadi masalah juga ya. Oke, kemudian yang terakhir, sadar tantangan dan penyebabnya yang berada dalam kendali serta dampaknya. Ini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Nah, ya. Kemudian menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid serta data, bukti lapangan, riset, dan atau rapot pendidikan. Jadi dia sadar tantangan dan penyebab berada dalam kendali diri serta dampaknya. Dia tahu nih dampaknya apa, gimana ya, sehingga dia bisa tahu cara mengatasinya. Nah, jadi dari kemampuan tiga ini kita lihat mana guru tersebut kurang mampu ataupun sudah mampu. Kalau umpamanya dia dari luar, berarti dia tidak memahami, atau dari diri sendiri karena dia tidak paham. Nah, umpamanya kita ambil yang ini nih ya. Nah, ini sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri. Jadi harus bisa menjelaskan nih. Nah setelah kita nilai ini, kita pilih ini untuk guru tersebut, kepala sekolah harus bisa menjelaskan apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Nah kita beri catatan Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah. Guru perlu memahami murid yang beragam dan perlu meningkatkan pembelajaran yang beragam pula dalam melakukan restitusi tindakan. Nah, jadi kan murid itu beraneka ragam, ada yang males, ada yang cuek, ada yang banyak ngobrol dan sebagainya. Ini guru harus bisa memahami apa yang perlu disampaikan dan perlu diingatkan oleh kita sebagai guru sehingga dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Nah, maka kepala sekolah memberikan catatan untuk guru tersebut. Jadi guru perlu memahami muridnya yang beragam dan perlu meningkatkan pembelajaran yang beragam pula dalam melakukan restitusi tindakan. Jadi pembelajarannya beragam, jangan cuma ceramah aja atau mungkin lihat video saja, tidak ada demonstrasi, tidak ada timbal balik ataupun tidak ada tanya jawab. Nah gitu, jadi perlu pembelajaran yang beragam. Nah setelah kita pilih ini, kepala sekolah boleh klik kumpulkan. Nah, oke, setelah kita kumpulkan, maka di situ kita lihat sudah conteng 2. Alhamdulillah, ini di akun kepala sekolah ya. Di akun kepala sekolah punya Bapak sudah conteng 2 atau punya Ibu sudah conteng 2 ya. Yuk berikutnya. Nah, kita kembali ke guru. Nah, di guru, nah, sini kita lihat tadi udah selesai kepala sekolah, silakan Bapak Ibu dibuka lagi akunnya. Iya, dibuka. Kita lihat di sini 75% ya. Sebelumnya berapa sebelumnya? Oh, 0%. Nih. Sebelumnya 0% di kelengkapan cek langkah observasi. Nah, kita klik halaman 34. Iya. Maka dia sudah mencapai 75%. Nah,
berarti tidak ada pada kemajuan nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan klik cek observasi. Oke, swing. Nah, sini kita akan mengecek observasi. Masih di akun guru ya, sekarang kita di akun guru. Tadi udah diconteng tuh 1, 2, 3 udah selesai. Sekarang yang ini nih, kita lanjutkan lagi nih. Yang pertama, persiapan pembelajaran bereferensi. Nah, ini restitusi ya, ini tinggal pilih aja. Nah, kita klik isi dokumen. Nah, isi dokumen nih. Oke. Tadi Bapak Ibu kan sudah tadi punya kita contohnya sudah mencari ilmu atau belajar di PMM ya, di PMM. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengisi lagi apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu jawab. Jadi setelah mendapatkan pembelajaran di PMM, Anda pelajari. Nah, Anda jawab di sini. Kemudian yang kedua, berdasarkan aspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang Anda di ruang kelas atau satu pendidikan yang Anda telah lakukan. Nah, di sini pun diberi catatan ya. Oke, di sini diberi catatan, sini diberi catatan. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi setelah kita dapat dari selanjutnya kita ke bawah sama seperti ini tadi, ini masih PMM. Nah, ini kan tadi. Nah, yang satu PMM, yang satu dari pilihan belajar. Nah, dari pilihan belajar mungkin tadi kemarin udah kumpul sama teman-teman guru sejawat dan sudah membahas yang permasalahan kita, tiba-tiba ada masukan dari kawan-kawan. Nah, ini kita masukkan di sini. Apa inspirasinya? Berdasarkan apa namanya? Nah, di sini juga diisi. Ya Bapak Ibu ya diisi. Oke. Nah, di sini pokoknya diisi deh. Jadi apa yang di sini ditanya Anda jawab ya. Nah, setelah dijawab kemudian kita kumpulkan juga. Nah, selesai maka tercontenglah semuanya dari Bapak Ibu. Jadi selesai kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang memang sebelumnya sudah kita melakukan pembelajaran dari PMM, pembelajaran dengan guru-guru sehingga kita melakukan kesimpulan dan kita masukkan ke tadi selesai ya. Oke, kita akan masuk ke akun kepala sekolah. Nah, di akun kepala sekolah masih gembok dong, kan belum dibuka, belum nilai kan. Tadi kan guru. Nah, udah tinggal nunggu aja nih Bapak Ibu guru. Nah, tinggal kepala sekolah nih mulai menilai kembali. Set. Ya, di sini Bapak kepala sekolah akan menilai yang pertama dari pembelajaran PMM ini ya, karena kan tadi 2 pembelajaran lain sama PMM sama Bapak Ibu pilih, kemudian nanti kepala sekolah juga akan memberikan tanggapan di sini ya, tanggapan. Jadi kepala sekolah tidak sembarangan memilih ya, tidak sembarangan ngasih penjelasan, tapi dia sudah melihat sendiri bagaimana perubahan daripada guru tersebut. Nah, ini bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi, kita ambil kesadaran adalah terus kita kasih kesempatan juga ini karena waktu Bapak Ibu ya. Iya. Apa penjelasan Anda terhadap penelitian tersebut? Hasil refleksi sudah baik. Saatnya memberi dampak kepada rekan lain. Oh, berarti sudah ada perubahan ya. Yang tadi mungkin sadar tantangan penelitian ini, begitu dia melakukan PMM dan mungkin dia diskusi dengan teman-temannya pembelajaran lain tadi itu dan hasil seperti ini ya. Oke, berikutnya sama seperti tadi dijawab ya sampai dia selesai. Ini nih jawab juga, pokoknya apa yang ada di sini Bapak Ibu jawab ya sampai ketemu di pembelajaran lain. Ini sampai di sini nanti kepala sekolah akan memberikan keterangan dan penjelasan. Jadi kepala sekolah
bisa bekerja sama dengan guru sejawat, guru yang dianggap bisa membantu kepala sekolah untuk mengerjakan kinerja di PMM ya, karena di sini banyak sekali sebuah kata-kata yang bisa memberikan nilai yang baik ataupun motivasi yang baik buat guru-gurunya. Oke, kita ke belajar lain. Kalau tadi kan di PMM nih kayaknya ya, Ibu ya, ini kan di PMM. Kita ke belajar lain. Nah, sama seperti ini juga Bapak sama. Bapak baca, kemudian dipilih salah satu jawaban, kemudian kasih penjelasan. Gitu ya Bapak, kepala sekolah dibaca, kemudian dinilai yang mana sesuai atau tidak. Setelah itu beri penjelasannya. Nah, kalau sudah diberi penjelasannya, kita klik kumpulkan. Nah, kemudian kalau sudah dikumpulkan lagi. Nah, alhamdulillah akun kepala sekolah untuk guru tersebut sudah conteng 4. Nah, berarti sudah selesai kayaknya ya. Jadi bacaan berhasil dikumpulkan dokumen. Oke, ini untuk observasi sudah hampir selesai. Sudah selesai bahkan kayaknya ini udah conteng semua sih ya. Nah, kita kembali ke guru lagi untuk melihat perubahan atau tidaknya. Nah, kita lihat di guru sama seperti tadi. Masukkan emailnya, passwordnya. Kita lihat di sini sudah conteng semua, udah hampir udah semua. Oke. Nah, dan di sini udah mencapai 100%. Wah, ya. 100%. Sebelumnya 75, ya kan? Sebelumnya 75. Nah, sekarang sudah mencapai 100%. Jadi untuk observasi sudah selesai. Tinggal 2 lagi nih Bapak Ibu. Kompetensi, pengembangan kompetensi dengan tugas tambahan. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Berarti ini harus konfirmasi antara guru dan kepala sekolah, kapan dinilai, kapan melaksanakannya, kapan dicek lagi, dijawab lagi oleh gurunya, kemudian kepala sekolah lagi ya. Intinya harus ada koordinasi ya agar pelaksanaan IKIN di PMM berjalan dengan baik. Oke. Sekarang berikutnya yaitu kita akan mengumpulkan dokumen ya. Oke. Ini ya, kita akan membahas masalah yang pertama itu deh, mengumpul pengembangan kompetensi ini. Nah, pengembangan kompetensi ini biasanya piagam, ijazah dan sebagainya. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa poin, ada 6 poin, 4 poin. Terus ini tergantung pada saat kita ngisi di RKH ya, RHK ya. RHK ya. Nah, itu. Kalau di kita kan 2 sertifikat 1 piagam. Nah, di sini kalau di sini kita isi sesuai dengan pertanyaannya. Kita klik ini, kumpulkan upaya 1, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas sebelahnya. Kita klik kumpulkan. Oke, kita klik unggah. Oke, kita unggah kalau memang ada di komputer. Kemudian kita masuk, kita kumpulkan ya, kumpulkan. Saya mengerti. Oke, maka dia berwarna hijau. Nah, atau biru ya, biru deh. Oke. Nah, itu kalau untuk sertifikat atau piagam. Nah, kemudian tugas tambahan. Nah, tugas tambahan juga sama. Karena saya operator, jadi saya masukin operator. Tapi kalau Bapak Ibu kan ada 2 ya, pembina atau guru ekstrakurikuler dan guru piket. Nah, di sini dikumpulkan. Oke, di sini unggah, dari mana di komputer diambil dan selesai. Oke, kumpulkan sampai ke tadi, kumpulkan lagi. Saya mengerti. Oke, maka dia warnanya biru. Nah, dan kita kembali ke akun kepala sekolah lagi. Karena tadi sudah selesai gurunya, sekarang kita akun ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah cek guru seperti biasa, cek lagi. Nah, udah conteng semua. Nah, kemudian saya akan cek kelengkapan dokumennya nih. Kan tadi ini sudah tadi nih. Nah, sekarang akan cek kelengkapan dokumennya. Wah, ternyata Bapak Ibu guru sudah memasukkan piagam dan sertifikat, kemudian sudah memasukkan SK-nya.
Itu sudah selesai. Baik Bapak Ibu, ya sedikit melelahkan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya juga bertambah paham, dan buat teman-teman yang belum tambah paham akan mengerti dan mengetahui bagaimana cara mengerjakan PMM atau kinerja di PMM. Yang pasti Bapak Ibu, kerjasama antara kepala sekolah dengan guru, jangan sampai guru sudah mengerjakan, kepala sekolahnya lupa, atau sebaliknya kepala sekolah sudah memberikan penilaian, tiba-tiba gurunya lupa membuka akun sampai bulan Juni, ya sudah bingung gitu mah ya. Oleh karena itu jangan lupa Juni sudah tidak ada kegiatan lagi untuk guru, tapi hanya kepala sekolah untuk menilai saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.